Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nurul Agnia, dan teman saya, Windy Lukiawati. Kami akan mempresentasikan materi mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Materi yang pertama yaitu mengenai macam-macam skala pengukuran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama ada definisi. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Untuk selanjutnya ada dalam pengukuran sikap. Sikap kelompok orang yang akan diketahui termasuk dalam gradasi mana dari suatu skala sikap. Ada pula macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Lalu ada berbagai skala sikap yang dapat digunakan dalam penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial, yaitu sebagai berikut. Ada skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantik diferensial. Pertama itu ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, lalu yang kedua ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Penelitian pada skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contohnya saja, bagaimana pendapat Anda bila orang menjabat sebagai pimpinan di perusahaan ini? Dan jawabannya hanya ada dua, yaitu setuju atau tidak setuju. Lalu ada semantik diferensial. Skala pengukuran dalam bentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat setuju terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat tidak setuju terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Ada juga keterangannya. Lalu yang keempat, ada rating scale. Rating scale dari ketiga yang telah dipaparkan ini adalah data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dari segi kriteria, rating scale sama seperti skala Likert yang mempunyai kriteria. Namun dari segi data yang diperoleh oleh alat ukurnya, maka rating scale berkebalikan dari skala Likert, sehingga rating scale adalah acuan skor pada alat ukur yang mempunyai 4 atau kriteria penilaian, dan alat ukur memperoleh data kuantitatif. Kriteria atau jawaban yang sering digunakan pada skala Likert dari positif ke negatif yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, dan sangat tidak setuju. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Windy Lukiawati. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen.
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Instrumen penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen dalam penelitian sosial memang sudah ada yang tersedia dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi, mengukur sikap, IQ, bakat, dan lain-lain. Walaupun instrumen tersebut sudah ada, tetapi sulit dicari, di mana harus dicari dan apakah bisa dibeli atau tidak. Selain itu, instrumen dalam bidang sosial, walaupun sudah teruji validitas analisis reliabilitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu, belum tentu tepat dan mungkin tidak valid. Hal ini perlu dimaklumi karena gejala atau fenomena sosial itu cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya. Instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini, ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bakal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan sebelumnya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik atau menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, the research is the key instrument. Jadi, peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi, setelah masalah yang akan dipelajari jelas, dapat dikembangkan menjadi sebuah instrumen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.